Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat belajar? Ibu harap kalian masih semangat belajar ya. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan latihan-latihan karena yang mengisi baru beberapa orang. Ibu akan memberikan perpanjangan waktu pengumpulan sebelum pertemuan ke-5. Oke anak-anak, sebelum ke materi pembelajaran, silakan kalian mengisi absensi sesuai link yang sudah Ibu berikan ya. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Hari ini kita lanjutkan materi ke menyusun teks anekdot. Baiklah, langsung saja ya anak-anak. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini dan sebelum-sebelumnya mengenai pembelajaran teks anekdot, yaitu siswa diharapkan dapat mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami penyebab kelucuan anekdot. Yang ketiga, siswa diharapkan memahami struktur teks anekdot. Dan yang keempat, siswa diharapkan mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Kita hari ini akan membahas KD 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Menceritakan kembali isi anekdot. Teks anekdot diciptakan agar tidak menyinggung seseorang yang sedang dibicarakan, tetapi teks anekdot dituangkan dalam bentuk teks yang lucu dan menghibur. Kita juga dapat menciptakan kembali teks anekdot dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Menceritakan kembali isi anekdot. Sebuah anekdot dapat disajikan dengan pola dialog atau narasi. Namun pola dialog dapat diceritakan kembali dengan narasi dan sebaliknya. Pola narasi dapat diceritakan kembali menjadi pola dialog. Yang kedua, menyusun teks anekdot. Hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu menentukan topik. Menentukan Topik adalah ide cerita atau gagasan cerita atau dasar cerita atau apa yang akan diceritakan. Yang kedua, mencari bahan referensi. Mencari bahan referensi. Bahan yang diperoleh bisa berupa buku, majalah, koran, internet, observasi, dan imajinasi. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Pesan yang akan disampaikan bisa tersirat atau implisit maupun tersurat eksplisit. Yang keempat, menentukan unsur lucu, konyol, dan jengkel. Yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Yang keenam, mengembangkan teks anekdot atau menyuntingnya ya. Berikut ada contoh dari teks anekdot. Kalian baca baik-baik ya. Cerita di atas tergolong ke dalam bentuk anekdot. Kenapa? Karena teks tersebut mengangkat tokoh yang faktual, yaitu Panglima Angkatan Laut Paraguay dan staf Angkatan Laut Brazil. Lalu, teks tersebut mengangkat topik tentang lemahnya hukum di negara Brazil. Lalu selanjutnya, topik itu berfungsi sebagai masalah yang hendak disorot ataupun dibahas oleh penulis ataupun pencerita. Lalu, adapun peristiwa yang diangkat dalam peristiwa kunjungan Angkatan Laut Paraguay ke Brazil yang entah fiktif ataupun tidak. Oke anak-anak, penjelasan kali ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya, sehat selalu.